Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Maulana Fainal Haq akan sedikit membahas tentang teori biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya dari semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Lalu ada jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu pendek, perusahaan dapat mengubah salah satu faktor produksi, sedangkan faktor-faktor produksi yang lainnya dianggap tetap. Yang kedua ada jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang ini adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu diperlukan. Jangka waktu pendek membahas tentang yang pertama, biaya total atau total cost. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua ada biaya tetap total atau total fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Sebagai contoh, biaya pemeliharaan pabrik, asuransi, telepon bulanan, dan lainnya. Selanjutnya ada biaya berubah total atau total variable cost. Biaya variabel total ini merupakan biaya yang berubah secara linear sesuai dengan volume output operasi perusahaan. Sebagai contoh, ada biaya pulsa telepon bulanan, biaya pengeluaran untuk upah, bahan baku, listrik, dan lain sebagainya. Lalu ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya tetap untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Lalu selanjutnya ada biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya variable cost-nya untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Lalu ada biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total atau total cost untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Yang terakhir ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal dapat juga dikatakan dengan biaya pertambahan atau incremental cost. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit keluaran tambahan. Nah, ini ada contoh tabel dan juga kurva dari teori biaya produksi jangka pendek. Selanjutnya ada bentuk kurva jangka pendek. Yang pertama ada kurva biaya total yang dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama kurva total fixed cost yang menggambarkan biaya tetap total. Lalu kurva total variable cost yang menggambarkan biaya berubah total. Yang ketiga ada kurva total cost yang menggambarkan biaya total. Lalu selanjutnya ada kurva biaya rata-rata. Kurva biaya tetap rata-rata berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-rata. Lalu ada hubungan kurva marginal cost, average fixed, average variable cost, dan average cost. Dalam menggambarkan kurva biaya rata-rata ini perlulah disadari dan diingat bahwa kurva average variable cost dan average cost dipotong oleh kurva marginal cost pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Hal itu harus dibuat agar tidak menyalahi hukum matematik. Lalu yang terakhir ada kurva marginal cost. Selanjutnya ada jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Nah, disebabkan itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Di dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Nah, ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya. Yang dibahas dalam jangka waktu panjang, yang pertama ada cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang. Karena dalam jangka panjang perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi,
Kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau average cost. Dengan demikian, analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva average cost untuk kapasitas yang berbeda. Bisa dilihat dalam kurvanya, kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksi untuk memproduksi di bawah 130 unit. Nah, untuk produksi di atas 130 sampai 240 unit, kapasitas 2 adalah yang paling efisien karena biaya produksinya adalah yang paling minimum dengan menggunakan kapasitas tersebut. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Yang pertama ada skala ekonomi. Skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Nah, beberapa faktor yang menimbulkan skala ekonomi antara lain yang pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam perusahaan yang kecil, para pekerja harus menjalankan beberapa tugas atau rangkap tugas, mengerjakan ini, itu, dan lainnya. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan tugas tertentu. Nah, sedangkan dalam perusahaan yang besar, perlu adanya dilakukan spesialisasi. Setiap pekerja diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu saja, dan ini menambah keterampilan mereka. Produktivitas mereka bertambah tinggi dan akan menurunkan biaya per unit. Lalu yang kedua ada pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Setiap perusahaan membeli bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan produksi. Harga bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembelian bertambah banyak. Makin tinggi produksi, maka makin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan. Keadaan ini menyebabkan biaya per unit akan menjadi semakin murah. Yang ketiga ada memungkinkan produk sampingan diproduksi. Di dalam perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang, yaitu barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah, di dalam perusahaan yang kecil biasanya jumlahnya tidak banyak dan tidak ekonomis untuk diproses menjadi barang sampingan. Tetapi, jika di perusahaan besar dan kegiatan memproduksi yang besar, dan juga memiliki barang residu yang cukup banyak, nah barang ini dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Kegiatan yang baru ini akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Yang terakhir ada mendorong perkembangan usaha lain. Jika suatu perusahaan telah menjadi sangat besar, maka akan timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan yang besar tersebut. Selanjutnya ada skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Selanjutnya ada beberapa bentuk kurva LRAC. Sifat skala ekonomi dan skala tidak ekonomi dari kegiatan berbagai perusahaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan jumlah perusahaan di dalam suatu industri. Keadaan ini juga akan mempengaruhi bentuk kurva biaya total rata-rata jangka panjang yang dihadapi setiap perusahaan. Kurva LRAC dibagi menjadi 3. Dalam kurva yang pertama, sangat cepat penurunannya, tetapi sangat cepat pula mengalami kenaikan. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Lalu dalam kurva yang kedua atau grafik yang kedua, pada permulaannya skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Lalu yang terakhir, kurva ketiga. Kurva ini biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan materi, kesalahan kata, dan kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.